Ketika simbol pemersatu umat dihapus, umat pun mencari arah. Tahun 1924 tercatat sebagai salah satu titik paling kelam dalam sejarah Islam modern. Di tahun itu, Mustafa Kemal Atatürk, pemimpin sekuler Turki, secara resmi mengumumkan penghapusan Khilafah Utsmaniyah. Padahal, khilafah bukan hanya sebuah sistem pemerintahan. Ia adalah simbol persatuan, naungan, dan payung yang selama berabad-abad menyatukan kaum muslimin dari timur hingga barat. Dengan penghapusannya, sebuah babak baru pun dimulai. Umat Islam tercerai-berai, kehilangan pegangan, dan mulai mencari arah baru dalam perjalanan sejarahnya. Sejarah singkat kejatuhan khilafah. Pada awal abad ke-20, Khilafah Utsmaniyah memasuki masa paling rapuh dalam sejarahnya. Tekanan militer dari barat, utang ekonomi yang menumpuk, serta politik adu domba yang dimainkan oleh kekuatan kolonial, membuat khilafah tidak lagi kokoh seperti dahulu. Namun, runtuhnya khilafah bukanlah sekadar masalah politik atau pemerintahan. Ia adalah simbol hilangnya persatuan umat Islam. Sebuah payung yang selama berabad-abad menaungi kaum muslimin dari Maroko hingga Nusantara, kini dicabut dengan satu pengumuman. Tahun 1924, Mustafa Kemal Atatürk resmi menghapuskan Khilafah Utsmaniyah. Rasulullah SAW sudah memberi isyarat dalam hadis riwayat Abu Dawud. Bani Israel dahulu dipimpin oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi wafat, nabi lain menggantikannya. Sesungguhnya tidak ada nabi setelahku, tetapi akan ada para khalifah yang banyak. Hadis ini mengingatkan kita betapa pentingnya kepemimpinan umat. Selama ada khalifah, umat memiliki arah, memiliki panji, dan memiliki simbol persatuan. Tetapi setelah 1924, posisi itu hilang. Sejak saat itu, umat Islam memasuki babak baru dalam sejarahnya, terpecah ke dalam negara-negara bangsa, dan mencari pijakan baru untuk bangkit kembali. Bagaimana reaksi dunia Islam menghadapi kenyataan pahit ini? Apakah umat larut dalam perpecahan, atau justru lahir seruan-seruan untuk mengembalikan khilafah? Inilah awal dari pertarungan ide besar antara nasionalisme buatan kolonial dan panggilan persatuan Islam. Reaksi dunia Islam setelah khilafah dihapus. Ketika kabar penghapusan khilafah diumumkan, dunia Islam terkejut. Bagi banyak umat, khilafah bukan hanya sistem politik, tetapi simbol penyatu, warisan dari Rasulullah SAW dan para sahabat. Sebagian ulama dan tokoh umat segera menyerukan perlunya mengembalikan khilafah. Mereka meyakini, sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 55. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu, dan yang mengerjakan amal soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Ayat ini menjadi penguat keyakinan bahwa khilafah bukan sekadar simbol politik, tetapi bagian dari janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang beriman. Namun di sisi lain, muncul gagasan baru, nasionalisme negara bangsa. Barat berhasil menanamkan ide bahwa umat harus dipisahkan dengan batas-batas nasional, dan lebih mengutamakan identitas kebangsaan dibanding persaudaraan Islam. Dari sinilah lahir Mesir, Irak, Suriah, Turki, Pakistan, hingga negara-negara lain yang berdiri di atas ide nasionalisme. Nasionalisme ini, meskipun membawa semangat kemerdekaan dari penjajahan, justru membuat umat Islam semakin terpecah. Ikatan iman melemah, digantikan dengan ikatan buatan, bahasa, tanah air dan bendera. Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan dalam hadis riwayat Muslim, perumpamaan kaum mukminin dalam cinta, kasih sayang, dan kelembutan di antara mereka, seperti satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, seluruh tubuh ikut merasakannya. Hadis ini menegaskan bahwa umat Islam sejatinya satu tubuh. Namun setelah runtuhnya khilafah, tubuh itu tercerai-berai ke dalam potongan-potongan kecil. Sejak saat itulah, pertarungan ide besar dimulai, apakah umat akan bersatu kembali di bawah panji Islam, atau larut dalam sistem negara bangsa yang diciptakan kolonial. Namun sejarah membuktikan, umat Islam tidak tinggal diam. Dari keresahan itulah, lahir gelombang kebangkitan baru. Umat mulai melahirkan gerakan-gerakan yang berusaha menjawab tantangan zaman. Ada yang menekankan dakwah, ada yang fokus pada pendidikan,
Dan ada pula yang menegaskan pentingnya kembali pada syariat dan persatuan. Dari sinilah kita menyaksikan lahirnya gerakan Islam kontemporer yang akan memberi warna besar bagi perjalanan umat di abad modern. Munculnya gerakan Islam kontemporer. Saudaraku, runtuhnya Khilafah Utsmaniyah tahun 1924 meninggalkan luka mendalam bagi umat Islam. Namun dari luka itulah lahir semangat baru. Umat tidak tinggal diam. Keresahan itu justru melahirkan berbagai gerakan Islam kontemporer yang mencoba menawarkan jalan keluar bagi kebangkitan umat. Di Mesir, seorang guru muda bernama Hasan al-Banna mendirikan Ikhwanul Muslimin pada tahun 1928. Gerakan ini menekankan pentingnya dakwah, tarbiyah, dan pembinaan umat agar kembali hidup dengan nilai Islam. Ikhwan berusaha mengingatkan bahwa Islam bukan hanya ibadah ritual, tetapi juga jalan hidup yang mengatur masyarakat, pendidikan, bahkan politik. Di India, lahirlah gerakan Jamaati Islami yang dipelopori oleh Abul A'la Maududi. Gerakan ini menekankan pentingnya penegakan syariat Islam dalam kehidupan bernegara. Maududi percaya bahwa kebangkitan umat harus dimulai dari kesadaran ideologis, membangun masyarakat yang berlandaskan hukum Allah, bukan hukum buatan manusia. Tak lama kemudian di Palestina berdiri pula gerakan Hizbut Tahrir. Gerakan ini fokus pada upaya menegakkan kembali institusi khilafah yang hilang. Mereka berpendapat bahwa hanya dengan persatuan politik umat Islam dalam satu kepemimpinan global, kehormatan dan kekuatan umat bisa kembali bangkit. Meski berbeda strategi dan metode, satu hal yang sama dari ketiga gerakan ini adalah keyakinan bahwa umat Islam tidak boleh kehilangan jati dirinya. Mereka sama-sama menyerukan agar umat kembali berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang kepada keduanya, kitab Allah dan sunnah Rasulnya." Inilah pesan besar yang mereka bawa. Kebangkitan umat hanya mungkin terjadi bila kembali kepada Islam sebagai pedoman hidup. Saudaraku, runtuhnya Khilafah Utsmaniyah tahun 1924 adalah kenyataan pahit dalam sejarah umat Islam. Simbol persatuan itu hilang dan umat tercerai-berai ke dalam batas-batas negara bangsa. Namun, sejarah bukanlah sekadar untuk disesali. Ia adalah cermin agar kita bisa menata masa depan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." Ayat ini menegaskan, perubahan besar selalu dimulai dari perubahan diri. Maka kunci kebangkitan umat bukan sekadar pada sistem, tetapi pada iman, amal saleh, ilmu, dan ukhuwah yang kita bangun bersama. Gerakan-gerakan Islam yang lahir setelah 1924 adalah bukti bahwa umat tidak pernah padam semangatnya. Dari dakwah, pendidikan, hingga perjuangan sosial, semua menunjukkan kerinduan untuk kembali kepada Islam sebagai jalan hidup. Namun kita harus ingat, persatuan umat tidak akan terwujud bila masih ada perpecahan, fanatisme kelompok, atau lebih mengutamakan ikatan duniawi dibanding iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, perumpamaan kaum mukminin dalam cinta, kasih sayang, dan kelembutan di antara mereka seperti satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, seluruh tubuh merasakan sakit dan tidak bisa tidur. Maka mari kita jadikan sejarah runtuhnya khilafah sebagai pelajaran, bukan sekadar nostalgia. Kita mungkin tidak hidup di masa para khalifah, tetapi kita bisa menyalakan kembali semangat ukhuwah, memperkuat dakwah, menegakkan nilai Islam di tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa. Karena Islam bukan sekadar masa lalu, Islam adalah masa kini, dan Islam adalah masa depan.